Ya, teman-teman, ini di tanggal 17 jam 16.10, teman-teman ya. Makasih teman-teman selama ini selalu support di channel ini. Bagi yang baru gabung, teman-teman ya. Ini antara pikiran sama bibir kadang-kadang suka tidak sinkron, teman-teman ya. Untuk SCMA sudah dibahas di bagian pertama, teman-teman ya, pas hari Jumat malam ya. Silahkan teman-teman dicek dulu nih dari mulai tanggal 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 16 ya, bulan 5 tahun 2025. Ini ada tandanya Jumat 16 itu untuk transaksi terakhir teman-teman, untuk updatean itu, khusus untuk updatean itu Jumat, contohnya ada Jumat, ada Kamis, itu biasanya, hari terakhirnya di situ teman-teman ya. Ada bagian kedua juga, ada Omed, ada Elite, ada FPPA juga ada teman-teman, silahkan aja dilihat-lihat dulu ya. Ataupun kalau mau melihat harga wajarnya silahkan dilihat aja di video-video di channel saya teman-teman, silahkan ya. Baik teman-teman, bagi yang sudah berkomentar terima kasih ya. Ada Fajar Cahya nih. Sekarang udah 75 katanya TBLA, TBLA, TBLA ya. Oh baru ini teman-teman ya. Harga wajar kuartal 4-nya, kuartal 1-nya belum dihitung. Nanti kita hitung teman-teman untuk TBLA ya. Dan dari Brojon ya, untuk Cleo nanti kita bahas juga Cleo teman-teman ya. Terus untuk Bro Firman, PKR buat Dandos nanti kita bahas. Untuk Rainbow Cake saham Bluebird ya, Bir, Bid, Bid, BIRD ya. Nanti kita bahas juga. Kalau BIRD udah masuk watchlist ya teman-teman ya. Oh ya udah masuk watchlist teman-teman ya. Nanti kita bahas juga sekalian untuk ini kalau yang kuartal 1 begini berarti mau membahas harga wajar teman-teman ya. Dan lain sebagainya ya. Nanti kita terima kasih dari Bro Mary Buana. Bro Mary apa Sis Mary ini? Terima kasih, sukses selalu, amin. Saya juga berdoa semoga Sis Mary Buana dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. PTNY nanti kita bahas, TKB Channel tidak hadir. Terima kasih Bro ya atas kehadirannya. Dari Bro Jen, oh ini Sis Jenita ya, PNLF ya nanti kita bahas. Dari Bro Mustaqfirin, makasih sama-sama. Dari Tane Tanes, I want you, update saham. Makasih ya Bro ya. Dari siapa nih? Dari Rumah Lirik Lagu 7855 kembali menyimak. Dari Bro Long Song Meng, terima kasih Bro ya selama ini support terus menyimak, terima kasih sama-sama Bro ya. Dari Astrid ya, dari Cis Astrid Maria nih, telat upload ya. Iya teman-teman, telat upload ya, mohon maaf ya. Dari Bro Joel Kipli, nanti Aziz Besbak sama Akron nanti kita bahas juga. Baik, untuk komentarnya, terima kasih atas komentarnya dan terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan membawa kemanfaatan teman-teman untuk kita semua ya. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan support doa juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan sekarang jam 16.13 saya dalam keadaan walafiat bersama keluarga. Saya pun berdoa semoga teman-teman diberikan hal yang sama. Kepada teman-teman yang telah memberikan super tank, terima kasih atas donasinya. Mudah-mudahan digantikan dan dikalikan 10 kali lipat. Baik, langsung aja ada buka teman-teman ya. Buka. Kita lihat buka update-nya bagaimana. Buka posisi sekarang pengambilan dari seorang bandara lokal terus ngambil teman-teman ya. Walaupun ada pembuangan ya sedikit aja, jadi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Terus dari bandar foreign pun demikian ya, dari mulai tanggal 6 Mei ya, dia sudah mulai ngambil bandar lokalnya, maaf bandar foreignnya. Nah ini hati-hati teman-teman, dia sudah mulai melewati secara TA ya, sudah melewati MA20, mudah-mudahan ditahan ya di area sekarang. Karena saya di sini tidak punya tahanan teman-teman ya, cuman di tanggal sini doang tahanan nih. Di angka 124 yang mudah-mudahan tidak jauh lah teman-teman dari sini untuk ditahanan karena saya pikir di sini ada gap kecil nih ya. Nah, ini tanda-tanda kenaikan 142. Terus juga ada tanda-tanda kenaikan di angka 146 itu tanda-tanda kenaikannya sama di angka dikit 147-nya. Ambil aja 147-nya deh ya biar ya sekalian nanti pas melewati 148 kemungkinan dia akan upturn kembali. Jadi dari pungutannya sudah mulai bagus, cuman sekarang lagi diturunkan kembali. Seperti biasa kadang-kadang suka seperti ini teman-teman kalau mau ngambil, tunggu aja biar dia balik dulu ke MA10 di bawah kanalnya dulu ya. Karena sekarang masih posisi secara TA ya, secara TA masih posisi ke bawah. Cuman secara step sudah mulai bagus, step 1, step 2, step 3 nih.
Ya mudah-mudahan di step 3-nya tidak jebol ya. Step 3 jadi menjadikan step 4 ya, karena tidak bisa melewati step 3-nya. Mudah-mudahan besok ada dorongan ya, jangan dorongan dari atas tapi dari bawah gitu. Ya kalau dari atas tekanan ya. Jadi ada tanda kenaikan dikit di gap sini teman-teman, ya mudah-mudahan sih disideway-kan, karena posisi si bandar lokal ataupun poin cenderung akumulasi, mudah-mudahan bisa sampai ya, ke targetnya saya punya target di angka 16 dulu teman-teman ya, ini 16 dulu. Nah ini ke atasnya belum ada, jadi saya pikir, pernah sampai sekali ya sama shadow nih, cuman, belum kesampaian lagi sama bodinya. Mudah-mudahan ini besok ada tahanan ya, minimal dia, kalau teman-teman mau ngambil gitu ya, mau ngambil, upayakan MA 10-nya nanti di bawah candle. Sabar aja, harus sabar teman-teman ya, karena dalam posisi seperti ini bisa jadi dia dikebawahin lagi model model kemarin aja kan tiba-tiba open gap bawah aja teman-teman ya, tanpa ada tadang aling-aling padahal si bandar lokal sedang ngumpulin barang gitu kan, ataupun sedang memungut barang. Smart money juga sudah mulai masuk, mudah-mudahan besok ada dorongan ya dari bawah ya, bisa menjadikan uptrend kembali untuk melewati MA 10 di bawah candle kembali. Oke, untuk buka seperti itu. Lanjut untuk LMPI ya, Langgeng Makmur Industri. Tanda kenaikan dua-duanya sudah tercapai, 1, 2 teman-teman ya, tinggal tanda kenaikan satu lagi di angka 175 dan di angka 191. Saya catat dulu sini ya, biar, biar saya ingat. Nah, dibahas tercapai tanggal 17.05.25, kita kecilin dulu biar muat, biar muat teman-teman ya, nggak apa-apalah teman-teman untuk buat tanda aja. Oke, sekarang lagi posisi uptrend, kalau dia sampai lepas daripada sini pun masih aman ya, 132 masih aman, dan di atasnya pun di atas 135 juga masih aman teman-teman di sini nih. Ini dia ada open gap up ya. Tapi kalau posisi di sini pun masih posisi aman, kenapa? Karena MA 20-nya masih berada di bawah, candle dan di bawah MA 10. Dan per hari ini ternyata si bandara lokal sudah mulai ngambil, per hari kemarin ya tanggal 16, sudah mulai ngambil, siapa di sini bandar lokalnya, ada YP, HP, MG, saya pikir si MG sama si HP, tapi kadang-kadang suka dipakai juga teman-teman untuk YP, karena dia pernah menguaikan, biasanya suka yang menguaikan itu suka menjadi badar dia dalamnya teman-teman ya. Oke, untuk porennya bagaimana? Poren cenderung kosong, tidak melakukan aksi apa-apa, berarti di sini yang mengambil alih adalah bandar lokal. Kalau bandar lokal sudah ngambil, biasanya sudah ada kenaikan. Nah, ini kan ada tragedi teman-teman ketika sudah ada pengambilan naik tinggi, ternyata ada pembuangan, nah makanya hati-hati. Tetapi apabila dia istilahnya sampai ke 135 pun ataupun ke 131 kembali lagi ke awal pun, dia dalam posisi masih uptrend ya. Jadi mungkin besok, seperti biasa dia suka ngasih tanda penurunan atau kenaikan si kepala merah seperti itu teman-teman. Tapi mudah-mudahan yang sekarang tidak terjadi, karena posisinya sekarang lagi uptrend ya, posisi sekarang lagi uptrend ataupun mau melanjutkan penurunan mungkin jangan jauh-jauh dah ke 148 aja dulu gitu ya untuk penurunannya. Tapi kalau saya pikir sih bisalah teman-teman ke atas ke angka 191 ya. LMPI posisi di mana? LMPI. Nah, ini posisinya sudah di harga tengah teman-teman ya untuk LMPI itu untuk saat ini. Jadi tinggal sedikit lagi targetnya kalau dia bisa 181 berarti dia mau melonjak kenaikan ke angka yang lebih tinggi lagi gitu kan. Ini belum pernah menyentuh harga, opernya berarti ada posisi dia, masih bisa melanjutkan kenaikan. Tapi hati-hati kalau teman melihat di sini 0,00 berarti ini EPS-nya negatif biasanya teman-teman ya. Kita cek LMPI. Jadi secara secara apa namanya, secara TA sama bandar lokalnya sudah mulai bagus ya. Yang penting LK-nya keluar aja teman-teman, nggak jadi masalah ya, yang penting LK-nya ada. Maksud kalau itu, dilaporkan lah, kalau dilaporkan akan cenderung baik ya. Jadi kalau dilaporkan betul teman-teman dan ini PR ratio negatif dan EPS-nya pun negatif. Jadi biasanya suka 0,0 di sininya ya. Nah ini berarti berdasarkan bandar aja teman-teman, mudah-mudahan bandarnya bisa memahami harus naik. Oke teman-teman, tanda kenaikan di angka 175 dan target di angka 191 aja, jangan jauh-jauh dulu ya. Sekarang isiannya badan lokal sudah mulai masuk kembali, LMPI seperti itu. Lanjut ada KRAS, teman-teman harus hati-hati ya, teman-teman harus pakai perencanaan kalau ngambil sudah di harga tengah seperti ini ya. Oke teman-teman ya, kalau sudah harga tengah seperti ini harus hati-hati. Lanjut ada KRAS ya, KRAS dalam posisi, wah ini keras. Tanda penurunan yang saya gariskan belum saya tandakan belum kejebol teman-teman ya, cenderung dia bagus, ini ada tanda kenaikan lagi di angka 132
Terus ada di angka 137 teman-teman ya, targetnya 155. Kita lihat untuk keras posisinya di mana. Keras di sini posisinya lagi murah teman-teman, ingat ya ini, harga murahnya kan 115, nah ini sudah di atas harga murah dikit, ini 5,68 kita cek untuk keras ini posisi untuk P/E rasionya di mana. Jadi kita teman-teman kalau yang tahu murah sama enggak dari, rata-ratanya aja sudah ketahuan. Ini minus 0,91, EPS-nya masih positif enggak, masih negatif teman-teman ya. Tapi ini, kalau ini berdasarkan biasanya berdasarkan fundamental kalau begini teman-teman ya, ini angka 5 cuman ininya dalam posisi minus ya. Nah begitulah teman-teman ya kalau hitungan angka-angka. Kita lihat DER-nya, DER-nya bahaya teman-teman, DER-nya 3,83 ya, sangat-sangat bahaya. Kenapa? Karena, sudah mencapai 3 kali equity ya. Perhatikan teman-teman untuk si keras ini Bandar Foreign cenderung keluar ya. Nah untuk 2 hari ini sudah ada pengambilan ya. Sorry, 1 hari doang pengambilan dan ini ada pembuangan kecil. Saya pikir sih bisalah teman-teman naik ke angka 133. Ini apabila 133 bisa dilewati sama, body teman-teman ya, cenderung dia akan uptrend bisa menuju ke angka 137. 137 bisa di bawah dikit 138, terus ada koreksi bisa mencapai ke 155 dan posisi sekarang itu dalam posisi murah ya, sudah posisi di bawah. Oke, teman-teman. Nah, tetap harus hati-hati ya area yang saya tarik, penurunan ini nih, 126-nya hati-hati ya, kalau sudah jebol ya bisa ke bawah. Tapi secara MA 200 dalam posisi uptrend, kenapa? Karena di bawah semua MA. MA 200 itu di bawah MA 20 sama di MA 10. Nah, mudahan besok ada dorongan lagi ya, karena si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi dikit nih. Bandar lokal masih banyak teman-teman dari mulai tanggal 6 Maret nih. Belum ada pembuangan yang signifikan ya, kemarin doang sih 2 hari, 3 hari, tapi belum signifikan, mungkin baru 0, sekian persen lah teman-teman, atau enggak baru, sekitar, 15%-an lah ya, belum terlalu banyak. Nah, bandar lokal bandar foreign kemarin ngambil, terus ada pembuangan dikit cenderung ditahan di sini. Di sini kan ada gap teman-teman nih, ya kalau dia turun lagi ke gap sini nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir nih, karena masih posisi MA 20-nya masih posisi berada di, bawah dia teman, bawah candlenya. Oke, untuk smart money sudah mulai masuk teman-teman, tinggal tunggu aja smart money yang agak tinggi dikit, biasanya tunggu beberapa hari terjadi kenaikan. Nah, mungkin 155 ada target selanjutnya setelah harus melewati 137. Teman-teman kalau yang terdekatnya 137 dan posisi sekarang lagi posisi murah, ya sudah murah posisi di bawah teman-teman. Ini posisi lagi di bawah teman-teman ya, posisi berarti perhatikan di sini ya selama 10 tahunan masuk di bawah. Nah dia targetnya jangan tinggi-tinggi makanya 164 aja sudah bagus teman-teman ya. Maka 155 adalah target yang sangat realistis. Oke teman-teman untuk keras seperti itu. Lanjut ada ISAP, ISAP, ISAP. Ya, ISAP posisi uptrend teman-teman terus didorong ya, didorong di angka 12-nya, 11 turun dorong lagi, 11 turun dorong lagi dan perhatikan bandar foreign belum ada jualan, bandar lokal cenderung masuk tapi dijual sedikit-sedikit seperti yang ditahan teman-teman ya. Ini seperti yang ditahan sama, bandar lokalnya biar dia tidak terlalu jauh. Nah, ataupun ini belum ada yang berani makan teman-teman ya. Jadi si bandar lokal nahan sebelah kanan tapi belum berani ada yang makan. Nah, mudah-mudahan sih ini smart money sudah mulai ngumpul nih ya teman-teman ya. Tunggu sampai smart money masuk bagus teman-teman, tinggi lah. Nah, biasa ada kenaikan walaupun, hanya 3 atau 4 kan ini cuman, saham akselerasi teman-teman ya. Target selanjutnya ada di angka 13 ya, cuma tinggal 1,13. Kalau 13 sudah tercapai di sini teman-teman, ya pastikan uptrend ya, apalagi ke 14 ya. Posisi MA masih menuju ke atas, MA 10, MA 20, dan MA 200-nya, artinya di posisi uptrend. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja pasti di up kok ini teman-teman ya. Targetnya di sini teman-teman di angka 17 ini angkanya sudah dihitung, angka 4-nya, angka 1-nya belum ya. Oke teman-teman target di angka 17 aja untuk ISAP ini ya. Nah, posisinya sudah mulai bagus teman-teman ya, dari pungutan cuman lagi ditahan aja sama si bandar lokalnya. Dan Foreign pun belum melakukan penjualan ya, masih kosong. Nah, smart money yang sudah mulai masuk. Tinggal tunggu smart money agak tinggi dikit aja bisa di up ya ke angka 13 atau ke angka 14 dan targetnya di angka 17 untuk ISAP. Lanjut ada Bull. Bull ini dalam posisi dia itu digadaikan teman atau repo ya, ini saham repo. Saham repo itu kalau yang sekarang teman-teman saham repo itu cenderung dia, ada barrier ataupun, batas bawah sama batas atasnya. Kalau dulu kadang-kadang kalau repo itu cuman, seperti bentuk segini terus ya teman-teman, seperti yang diatur, nanti naiknya itu tidak banyak-banyak kalau dulu ya, cuman 1 tik, 2 tik, 3 tik turun lagi, 1 tik, 2 tik turun lagi.
Kalau sekarang cenderung ditahan di angka bawah dan ditahan di angka atas. Ini batas bawahnya itu, di angka, 106. Nah, ini, nanti kalau mau ngambil teman-teman upayakan, MA10 di bawah candle aja, cenderung dia nurut di situ. Nanti take profit-nya jangan lebih-lebih daripada 152, cukup di angka 145 ataupun di bawahnya. Ini tanda-tanda kenaikan di angka 129, di angka 123 sama ini sudah ketembus teman-teman tanda kenaikan di sini ya. Nah, saya pindahkan tanda kenaikan ada di atas sedikit di sini, di angka berapa ini? Ya, di angka 121 ini posisi sudah di bawah teman-teman ya. Buoynya posisi sudah di bawah, tapi dia karena ini digadaikan teman-teman atau direpokan, jadi teman-teman dibatasin aja kenaikannya ya. Ini sudah murah banget, cenderung dia dijual di harga 140-an. Jadi teman-teman kalau ke 140 masih bisa lah. Ini lumayan 116 ke 140. Nanti kalau mau ngambil, ngambil lagi dari bawah. Karena cenderung dia ditahan berapa, 1, 2, 3, 4, 5 sama sini. Paling tinggi itu di angka 172, 176, tetapi rata-rata kemarin itu dijual di angka 140-an. Nah, teman-teman bisa ke 140 aja, nanti 140 jual, nanti balik lagi ke bawah kok dia teman-teman, karena kecenderungan seperti itu. Tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas, ini sudah mulai uptrend ya, tanda-tanda si ekor kembar berarti ini sudah mulai bagus teman-teman ya. Tinggal tunggu, ngambil, tunggu aja di 140 jual, nanti, balik lagi ke bawah, teman-teman ngambil lagi di bawah, ya untuk buah seperti itu. Ini, si paparan akumulasi itu karena direpokan teman-teman ya, cenderung diambil, terus nggak jadi masalah teman-teman ya. Nanti dijual, diambil lagi jual, ambil lagi jual, ambil lagi seperti itu teman-teman. Cenderung dia ditahan di area sini teman-teman ya, di area 1606 sampai 140 di sini. Jadi targetnya jangan jauh-jauh 140 aja di sini ya. Ya kalau dikasih bonus ya ambil teman-teman ya. Ini target di sini ya, target 17.0525. Kita gedein dikit. Ya, ini saham yang direpokan jadi teman-teman dibatasin aja kalau mau ngambil sekarang ataupun nanti nunggu MA10-nya silahkan. Tapi saya pikir sih ke MA10 aja teman-teman. Tunggu aja nanti juga nyampe ke 140 kok. Karena terus-terusan diambil, terus-terusan diambil, terus-terusan di transaksikan dan kalau naik itu diizinkan. Ya nanti turunin lagi, naik diizinkan, turun diizinkan, naik diizinkan. Karena ini cenderung repo seperti itu teman-teman. Cenderung dijagain harganya selama 3 tahun ini. Perhatikan ya. Tahun 2024, oh maaf, ini tahun 2023 ya di sini nih, ada sini nih, Desember. Terus tahun 2024, dan ini 2025 ya bulan Mei. Turunin lagi nanti mungkin Mei, Juni lah teman-teman dia mungkin bisa apalagi nanti turunin lagi. Sampai itulah teman-teman untuk saham-saham repo. Repo itu ada dua, ada BP sama BUL itu lagi direpokan ya. BUL sama BP itu sama teman-teman, dia cenderung dibatasi kenaikan dan penurunannya. Oke teman-teman, untuk BUL seperti itu. LAND, LAND. Dimitri Propertindo. Ini kalau properti besar, keren teman-teman. Kalau properti kecil seperti inilah. Ini bagus teman-teman, secara pungutan bagus, FCA kelas 1 dan kelas 6. Pungutan bandar lokalnya bagus teman-teman ya, si lain ini. Cuman ya teman-teman tahu sendiri lah kalau FCA ya, gampang ngebeli, susah ngejual kadang-kadang teman-teman harus antri. Caranya antri yaitu dengan pasang otomatis saja. Ya, pasang otomatis saja di per jamnya, karena setiap jam setelah dipasang mantul, bukan mantul apa namanya, langsung dilepaskan lagi, harus pasang lagi. Makanya teman-teman jedanya 1 jam aja kalau teman-teman mau dijual di jam, jangan jam 9 karena akan susah. Nanti jual di jam 10 aja, pasangnya jam 9 teng atau jam 9 teng aja, 9.001 ya. Biar cepat-cepatan server aja teman-teman. Kalau brokernya bagus, cenderung dia akan cepat di antrian paling atas, nanti bisa kejemputnya lebih cepat teman-teman ya kalau antriannya seperti itu. Mau jual ataupun mau beli. Baik teman-teman. Jadi lain ini dalam penguasaan bandar lokal udah bagus ya, sudah mulai diakumulasi. Targetnya ini sebenarnya kalau target saya ke 50 teman-teman ya. Setiap emiten yang di-FCA-kan targetnya ke 50. Nah, adapun dia katanya nggak sampai ke 50 berarti dia mau bermain di harga FCA. Tunggu aja seperti biasa di bawah aja. Ya ini posisi uptrend udah bagus teman-teman. Biarkan aja nih gap-gap seperti ini karena di FCA itu biasa. Jadi saya tidak akan mengukur dari gapnya, tapi akan mengukur daripada isiannya sama MA-nya aja. Oke, teman-teman, untuk lain bagus ya, lagi bagus. Baik isian maupun MA-nya sudah mulai ke atas, artinya masih uptrend. PBRX ya, PBRX. Ya, PBRX sudah mulai ditransaksikan ya kemarin kan. Itu ya teman-teman, di suspend ya PBRX ya.
Ngapain di-suspend ya PBRX gitu ya. Nah, PBRX apakah aksi untuk keluar teman-teman nih? Mudah-mudahan sih ada yang beli teman-teman PBRX. PBRX Pan Brother. Dia masih bagus bikin laporan keuangan sekarang teman-teman ya PBRX ini. Dari saya pengen lihat, oh dari-nya nggak terlalu besar ya, cuma 0, nggak terlalu hampir 1 kali daripada equity-nya teman-teman ya. Wis ROE-nya keren banget sekarang 424%, beh, keren teman-teman ROE-nya ini. Revenue-nya bagus ya, 2,3, 1,1. Ini kelas berapa sih si PBRX ini? PBRX mana sih? Nah, kita cek PBRX ini kelas berapa. ROE-nya keren banget ya, nih. 424 cuma sayang EPS-nya negatif. Hanya kelas 1 aja, aman teman-teman, kelas 1 mah aman teman-teman ya. FCA kelas 1 ya. Yang ke-50, apa ini udah dibahas ya PBRX ini ya? Udah dibahas teman-teman ya. Tapi nggak ada ya tanda-tanda saya ngebahas belum ada ya. Nah, oh kena suspend, kemarin kena suspend nih. Tanggal 30 April kena suspend. Nah, PBRX sudah mulai bagus teman-teman ya. Ini pendaporannya siapa yang ngambil ya? Keren banget bandar Porentumen di sini nih. Kita cek deh. UZP teman-teman sama YU yang ngambilnya, wah keren ini teman-teman ya. Biasanya kalau yang ngambil itu si YP. Nah, sekarang si ZP sama si YU berani ngambil teman-teman nih. Tumben nih berani ngambil Poren nih. Biasanya Poren kan keluar teman-teman dari nggak mau masuk gitu. Tapi ini cenderung ZP sama YU yang ngambil teman-teman. Bagus berarti ya. Berarti ini ada aksi teman, nanti ada aksi teman-teman ya. Tinggal cek beritanya aja, siapa tahu ada aksi berita. Silakan laporkan di kolom komentar teman-teman, kita bahas nanti ya. Oke teman-teman, untuk PBRX hanya FCA kelas 1 artinya masih aman sebenarnya FCA kelas 1. Kecuali kalau yang ada yang lain. Yang sulit itu yang nomor 5 kelas 5 teman-teman ya. Yang sulit itu harus equity-nya harus positif. Ya secara revenue bagus loh teman-teman. Sekarang sudah mulai bagus PBRX ini. Lihat nih, 2,3, 1,5, 1,1 gitu ya. 1,6, 1,1, 2. Emang cenderung menurun cuman lumayan teman-teman sampai 1 triliun begini kan revenue-nya bagus. Ini kayaknya kurang kejutan marketingnya aja nih. Kalau marketingnya dibagusin lagi bisa menjadi peningkatan lebih luar biasa lagi. Oke teman-teman, untuk si PBRX ya, PBRX sudah mulai dibuka suspend-nya. Dan ini kelas 1 dan bagusnya itu sekarang si Poren ngambil teman-teman, itu canak luar biasa. Si lokal teman-teman yang keluar ya. Dasar mudasir ya. Apa-apalah teman-teman, yang penting si Poren sudah masuk, ada ZP nih yang masuk sama. Jadi penurunan kemarin 1 tick itu 27 ke angka 25 ya. 2 tick ya, 2 tick berarti ternyata ZP sama YU sudah mulai masuk teman-teman. Secara MA pun lagi posisi bagus teman. Berarti ini si ZP sama YU mudah-mudahan sih ada aksi yang lebih bagus lagi dari aksi korporasinya. Karena jarang-jarang biasanya emiten-emiten FCA kelas 50 ke bawah itu diambil sama broker yang baik, model ZP atau YU kan itu broker baik. Kalau YP mungkin ya wajar lah, kalau YP itu kan broker Poren KW sama CC, BB itu kan Poren KW teman-teman. Tapi kalau untuk ZP sama YU lumayan teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin seperti itu aja dulu ya. Nanti kita bahas lagi emiten teman-teman selanjutnya. Ini sudah ke berapa ini? Ke 34 emiten teman-teman ya. Dari mulai hari Jumat. Oke, pembahasannya sekian dan terima kasih. Nanti saya ulas lagi emiten-emiten teman-teman berikutnya. Oke, tetap jaga kesehatan dan ciao.